Kembali di editorial Media Indonesia, di segmen ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ferry Amsari, pengamat hukum Tata Negara Universitas Andalas. Pak Ferry, selamat pagi. Pagi, Mas Kevin. Pak Ferry, kalau Anda mencermati mengenai bantahan yang disampaikan oleh pihak termohon dan juga pihak terkait serta Bawaslu pada hari kemarin, apakah menurut Anda ini sudah bisa mematahkan gugatan permohonan dari pemohon? Ya, tentu saja karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu ya, KPU dan Bawaslu punya banyak bahan dan data untuk menandingi apa yang didalilkan oleh pihak pemohon. Ya. Tetapi memang saya sendiri melihat mestinya perdebatan itu fokus kepada hal yang lebih detail ya. Misalnya pemohon mendalilkan di TPS A, B, C hingga Z yang bermasalah, berapa suara yang kemudian bermasalah, siapa pelakunya ya. Ya. Tetapi kan permohonan pemohon tidak mengungkap hal itu ya. Sehingga tentu saja jawaban dari termohon maupun keterangan dari Bawaslu juga ke hal-hal yang juga umum ya. Misalnya kalau ada dugaan kecurangan di Jawa Barat, di Sumatera Utara, maka dijawab secara umum di Sumatera Utara begini jumlah suaranya dan segala macam. Jadi karena faktor sedari awal pemohon tidak detail ya, akhirnya jawaban juga sangat umum. Nah, mestinya kalau memang terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu, tentu ada bukti-bukti yang detail yang bisa diungkapkan oleh pemohon sehingga dijawab detail pula oleh KPU dan Bawaslu. Tapi kita lihatlah hari ini, Mas Kevin, apakah sidang pembuktian nanti bisa memperlihatkan hal-hal yang lebih detail ya berkaitan dengan pelanggaran pemilu itu, sehingga KPU dan Bawaslu pun bisa mencarikan bukti untuk menjelaskan kepada publik tidak ada hal yang bermasalah atau memang telah terjadi hal-hal yang kemudian merugikan pemohon atau sebaliknya merugikan pihak terkait gitu. Baik, Pak Ferry, paling tidak sampai hari ini berarti tuduhan adanya kecurangan sistematis, terstruktur dan juga masif ini tidak terbukti, belum terbukti paling tidak sampai hari ini. Iya, belum terbukti karena memang sidang pembuktian satu hari ini. Kedua, dari dalil-dalil yang disampaikan pemohon memang harus diakui oleh banyak pihak. Memang yang disampaikan itu terlalu umum, lebih bersifat asumsi. Bahkan kemudian saya berpikir dalam perspektif saya ya bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon itu lebih kepada ruang untuk semacam gambling ya. Misalnya mendalilkan sebuah daerah curang begitu ya. Gamblingnya adalah beban pembuktian tidak hanya pada kami tetapi juga kepada mahkamah. Artinya mereka berharap mahkamah yang membuktikan apa yang mereka dalilkan. Nah ini kan cukup aneh ya. Dan mereka gambling, siapa tahu nanti mahkamah bisa membuktikan itu atau pihak termohon yang bisa membuktikan apa yang mereka dalilkan. Tidak bisa begitu dalam persidangan MK. Baik, kalau misalnya memang bukti-bukti yang disampaikan kurang, Pak Ferry, lalu kemudian saksi-saksi seperti apa yang kemudian bisa dihadirkan pada hari ini untuk membuktikan tuduhan yang buktinya kurang tadi? Ya, pada prinsipnya begini kan, karena fokus salah satunya adalah kepada kecurangan TSM, tentu kecurangan itu bisa ke arah TSM itu. Nah, salah satu bukti pentingnya tentu menjelaskan terlibatnya penyelenggara pemilu atau aparat pemerintah yang dirancang secara sistematis dan jumlahnya yang masif. Nah, dari 15 saksi nanti mestinya kita melihat ada terbuktinya hal itu dari keterangan yang disampaikan saksi-saksi.
Nah, misalnya terstruktur itu kan melibatkan penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemerintah. Apakah ada dari saksi itu yang bisa menjelaskan ya secara terang benerang bahwa ada keterlibatan penyelenggara pemilu, tidak hanya sekedar menyatakan penyelenggara pemilu A, B terlibat. Itu beda antara menyampaikan keterangan dengan menuduh ya. Apa yang diterangkan nantinya tentu sangat rasional, punya bukti pendukung bahwa betul-betul telah terjadi keterlibatan penyelenggara pemilu dan dilakukan sistematis dan jumlahnya masif. Misalnya dari keterangan saksi itu bahwa saya menyaksikan misalnya ada perintah dari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi kepada seluruh penyelenggara pemilu kepada kabupaten kota hingga kepada KPPS di tingkat yang paling bawah misalnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Bukti yang saya bisa terangkan begini begitu ya. Sehingga nampak dalam persidangan betul-betul telah terjadi kecurangan itu. Tetapi kalau sekedar menuduh ya, semua orang, semua saksi bisa saja didatangkan untuk melakukan tuduhan. Nah, dalam persidangan nanti mahkamah sendiri akan menggali ya setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Lalu kemudian menyandingkannya dengan keterangan yang lain sehingga bisa ditemukan keyakinan hakim ada atau tidak telah terjadi kecurangan. Jadi 15 ini betul-betul harus berisi ya, dalam bahasa mahkamah harus berkualitas. Baik, Pak Ferry terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Ferry. Baik, Mas Kohar berkaitan dengan transparansi yang kemudian sudah ditampilkan di sidang MK, Mas Kohar. Bisa tidak kemudian dengan kemudian disiarkan secara live, semua orang bisa memantau, dampaknya yang kemudian bisa ditunjukkan kepada publik juga sama, bahwa memang di situ tuh ada yang buktinya memang kurang, lalu kemudian ada yang kemudian sudah siap dan segala macam. Bagaimana, Mas Kohar? Jadi ini adalah pelajaran bagi publik sekaligus bagaimana pendidikan ya, pendidikan politik, pendidikan berdemokrasi, pendidikan hukum, bagaimana pendidikan di dalam persidangan. Publik bisa mengetahui bahwa apakah proses persidangan itu sudah memenuhi asas-asas persidangan seperti cepat, kemudian sederhana dan murah gitu kan. Tentu saja yang paling bisa diketahui adalah cepat dan sederhana. Sederhana itu apakah proses pembuktiannya berbelit-belit atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa sebetulnya di Mahkamah Konstitusinya, pihak Mahkamah Konstitusinya tidak berbelit-belit, tetapi justru ada yang dramatisasi kan, kalau beberapa kalangan menilai yang seperti kayak buying time gitu kan, membeli waktu. Nah, sementara asas yang lainnya, asas yang cepat itu kan dibutuhkan juga supaya keadilan itu bisa tercipta. Sebab ada adagium mengatakan begini, justice delayed itu tidak akan menghasilkan keadilan bagi semua. Gitu. Jadi pengadilan yang terlambat, yang dilambat-lambatkan, yang didramatisasi, itu tentu saja akan merugikan banyak pihak. Tapi tidak akan berbuah hasil kayaknya Mas Kohar, karena memang diputuskan 28 Juni tetap akan diputuskan. Begitu ya Mas Kohar. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Bisa kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa Pak Anton Maumere dari NTT. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Bung Abdul Kohar dan rekan ya. Ya, silakan Pak Anton. Baik, ini momentum ini artinya saya mau katakan bahwa MK ini sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Ujung dari sebuah keputusan hukum itu adalah keadilan, adil. Oleh karena itu, mewakili rakyat, saya mau katakan bahwa para hakim ini adalah profesor-profesor yang bukan hanya disiplin dalam keilmuannya, tetapi juga jujur di dalam profesinya. Oleh karena itu juga saya mau katakan bahwa berikan sebuah kebijaksanaan untuk mendengarkan berbagai pihak yang menuntut maupun memohon ataupun yang termohon
Tetapi keadilan itu demi kepentingan bangsa ini. Bagaimana mungkin sebuah proses seperti ini di mahkamah yang begitu sakral ya, wakil Tuhan Allah yang ada di bumi ini, disertai dengan opini-opini yang seperti menodong itu, seperti memaksakan kehendak itu. Itu tidak elok gitu dipandang oleh kami rakyat ini. Saya mau katakan yang terakhir, mayoritas rakyat sudah mendukung 01, pertandingan sudah selesai. Dan kalau kami diam bukan berarti kami takut. Kami mencintai NKRI bersatu dan itu harga mati. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita beralih ke Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dengan kemajuan teknologi sehingga apa yang dilaksanakan pada sidang yang sangat agung ini, bangsa Indonesia bisa menyaksikan dengan transparansi. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwa selama ini terjadi akrobatik politik. Nah, kita minta tidak terjadi akrobat hukum. Kita yakin dengan integritas, kapabilitas para hakim. Para hakim sudah menyatakan bahwa mereka bersaksi kepada Tuhan, cuma tunduk pada Tuhan. Dan yang paling penting yang disampaikan oleh Saldi Isra, bahwa hendaknya yang ada di ruangan itu memberikan keteduhan kepada bangsa Indonesia. Percayakan sepenuhnya kepada mereka. Seperti tadi, mereka akan memutuskan sesuatu yang seadil-adilnya. Kita tidak mau ingin ada ilmu baru dalam hukum, di mana posita dan petitum sudah disampaikan. Tetapi memaksa bahwa mereka mendalilkan, tapi mereka meminta termasuk majelis hakim untuk mencari buktinya. Ini kan ilmu baru dalam ilmu hukum. Hendaknya sampaikanlah hal sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Memang hakim itu punya diskresi, tetapi bukan untuk menjungkir balikkan aturan hukum. Hukum itu sudah ada patronnya yang harus dijalani. Nah, semua ini saya lihat kebijaksanaan hakim luar biasa. Tadi menerima semua masukan, baik itu perubahan yang seharusnya tidak boleh mereka terima. Ya ini untuk meredam, menurunkan tensi, supaya di dalam perjalanan sidang ini tetap kondusif. Kita kepingin seperti itu. Tujuan bangsa ini lebih baik, lebih besar. Jangan korbankan karena kepentingan segelintir sekelompok orang dengan narasi-narasi yang asumsi-asumsi dan indikasi-indikasi akan menjungkir balikkan bangsa ini. Bangsa ini ingin maju, ingin menguasai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah kita bukan cari penguasa, kita cari pemimpin. Nah, hendaknya keputusan hakim nanti diterima oleh semua pihak. Baik, terima kasih Pak Edward. Kita langsung beralih ke Pak Bion Hidayat dari Mataram, NTB. Pak Bion Hidayat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Pak Bion. Ya, selamat pagi, Mas Kohar. Baik, jadi terima kasih. Saya seorang praktisi hukum di NTB maupun nasional. Jadi begini, Mas. Saya coba mengkaji, melihat proses berjalannya persidangan ini secara objektif, terlepas dari kepentingan politik. Nah, Hakim MK dalam proses persidangan ini bersifat pasif, audi et alteram partem katanya dalam ilmu hukum. Jadi, baik pihak permohon dan termohon bebas memberikan jawaban terhadap pihak pemohon. Persoalannya adalah ketika pihak pemohon dalam hal ini 02 tidak memberikan satu bukti-bukti sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dalam hal ini dalil yang dia sampaikan dalam proses persidangan wasbabak itu tidak bisa dia membuktikan, maka saya yakin bahwa hakim sangat mempertimbangkan di dalam mengambil keputusan terhadap proses persidangan ini. Nah, dari pihak 01 sudah membantah dalam jawabannya terhadap dalil-dalil pemohon. Memang begini, Mas. Jadi proses persidangan ini hakim mengatur azas hukum acara. Azas sederhana, cepat, dan biaya murah. Nah, dalam konteks ini berbeda dengan pengadilan umum yang selalu saya sidang tiap hari, Mas. Kadang-kadang seminggu sekali. Nah, dalam MK ini kan mengadili proses persidangan terhadap hukum tata negara, berbeda dengan pidana dan perdata umum. Nah, jadi dalam hal ini, ketika besok ini pihak pemohon menyampaikan saksi itu ingat, Mas, saksi itu mengacu azas mengacu ulus tetis.
Satu orang saksi bukan saksi, tapi 1, 2, 3 atau lebih. Nah, saksi itu harus mengetahui, melihat dan mendengar. Kalau dia hanya cerita itu bukan saksi. Nah, rohnya sebuah hukum adalah keadilan. Makanya mengacu azas fiat justitia ruat kolom. Jadi kalau pihak 02 tidak bisa membuktikan fakta-fakta hukum di persidangan, saya yakin dia akan ditolak permohonannya oleh majelis. Nah, tapi di sini kan Mas Bambang cukup cerdik melihat proses ini. Dia bukan mempersoalkan persoalan sengketa pilpres. Tapi yang dipersoalkan adalah proses pelanggaran undang-undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih Pak Ben Hidayat. Kami akan langsung beralih ke Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kuhar, selamat pagi Bung Kevin. Indonesia yang bahagia. Banyak yang lolos dari perhatian kita bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang ini sedang membuat prestasi besar. Karena menghadapi satu teori baru dari 02. Bambang dan kawan-kawannya ini sedang mengajukan satu teori dasar baru yang tidak sama dengan yang ada sekarang ini. Yaitu TSM itu nanti akan diusulkan kalau ada calon pertahanan, presiden dan menteri-menterinya, maka harus ditetapkan entah 1 tahun, entah 2 tahun sebelum pilpres itu tidak boleh bekerja. Artinya cuma administrator, tidak boleh bikin program, tidak boleh pidato-pidato. Nah itu baru adil. Ini teorinya begitu dia. Ini bertentangan dengan teori yang ada sekarang, bahwa pemerintah itu tidak boleh vacuum of power. Nah ini yang sedang diuji MK. Jadi kalau kita melihat seperti ini teori gila sama teori gila yang sedang diadu. Mudah-mudahan MK bisa mengerti dengan jelas dan bisa melihat dengan jeli dan memutuskan dengan benar. Apa mau masih pakai teori yang sekarang berlaku, tidak boleh ada vacuum of power, atau mau terima teorinya Bambang, di mana pertahanan tidak boleh apa-apa selama 1 tahun atau 2 tahun menjelang pilpres atau pilkada itu. Ini teorinya. Baik, terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta. Pemirsa, kita akan mulai membahas mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Anda tadi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tadi ada 4 penelpon yang disampaikan. Mungkin mau ditanggapi. Yang mana dulu Mas Kohar, silakan. Ya, secara umum saja dikatakan bahwa publik kan bisa membaca akhirnya kan. Dari penelpon kita bisa menyimpulkan bahwa memang dalil siapa ya sebetulnya yang mudah sekali dipatahkan. Yang perlu diingat adalah Mahkamah Konstitusi ini kan secara undang-undang dia menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum, bukan menyidangkan proses bagaimana pemilihan umum itu berlangsung. Maka dari itu ketika yang disampaikan oleh pihak pemohonannya adalah proses yang mendahului bagaimana pemilu itu berlangsung, itu berarti sebetulnya salah alamat. Kenapa? Karena sudah ada domainnya sendiri-sendiri. Proses itu bagaimana Bawaslu. Nah, Bawaslu ketika memutuskan, yang harus dibuktikan oleh pihak pemohon sebagaimana tadi disampaikan adalah apakah betul terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dan apakah terstruktur itu betul-betul dilakukan mulai dari atas sampai bawah, sampai aparat paling bawah. Terencana, terstruktur betul. Maksudnya misalnya KPU pusat, daerah, kemudian sampai KPU yang paling di level paling bawah sekalipun, sampai PPS, KPPS itu ada struktur yang menyuruh kemudian untuk memenangkan pasangan tertentu. Gitu. Lalu sistematis, apakah itu dilangsungkan dengan cara misalnya mereka dikumpulkan, mereka kemudian mendapatkan imbalan dan seterusnya, ataukah ada instruksi atau dan seterusnya. Dan apakah pelibatan aparat negara itu betul-betul dilakukan dengan cara yang bisa dibuktikan. Lalu
masif. Masif itu apakah dengan adanya dugaan kecurangan tadi bisa menyebabkan sehingga suara 02 itu hilang, suara pemohon itu hilang. Nah, yang perlu dibuktikan berapa? Selisihnya. Selisihnya 17 juta. Ya. Separuh dari selisih itu, separuh lebih dari selisih itu, Ya. itu sudah cukup. Tetapi membuktikan separuh lebih, selisihnya 17 juta, berarti sekitar 9 juta. Ya. Membuktikan suara 9 juta suara hilang Ya. akibat adanya kecurangan, itu bukan perkara mudah. Nah itu padahal itu yang harus dibuktikan sekarang. Itulah kenapa dalil-dalil, kemudian saksi, bukti, fakta, itu harus betul-betul konkret. Tidak lagi bermain pada wilayah misalnya proses, mempersoalkan pose beginilah, mempersoalkan bahwa penggunaan atribut putih-putih saat mencoblos lah, lalu mempersoalkan tadi yang Pak Nugroho bilang misalnya gaji ke-13. Gaji ke-13 yang kok momentumnya sekarang dan seterusnya. Padahal itu kan peristiwa yang disebut dengan gaji ke-13 PNS itu kan sudah bukan kali ini saja. Itu sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Sudah berlangsung komitmen dari pemerintahan. Dan itu sudah berlangsung ya tidak hanya kali inilah, tidak hanya menjelang pemilu kali ini. Mas Kohar, tapi kan pihak pemohon menginginkan istilahnya mereka nih. Mahkamah Konstitusi jangan jadi mahkamah kalkulator dong. Jangan cuma hitung-hitungan aja dong. Ini kan yang dibangun dari pemohon. Ini kan bagaimana cara untuk membangun, untuk melihat sesuatu yang dibalik undang-undang. Undang-undang itu kan kita lihat bagaimana teks ya. Bagaimana aturan, bagaimana teks, bagaimana rule of law-nya dijalankan. Nah, selama rule of law-nya itu dijalankan seperti itu, maka ya sudah, dia harus bisa menerima seperti itu. Itu kan istilah mahkamah kalkulator itu kan pernah disampaikan oleh Mahfud MD. Tetapi itu kan ketika belum ada undang-undang yang memisahkan peran-peran mereka. Nah, ketika sudah ada undang-undang yang jelas bahwa ini domainnya Bawaslu, ini Gakumdu, yang artinya tindak pidananya ini akan terus langsung nanti di ujungnya adalah Mahkamah Agung, tidak pelanggarannya. Sementara ketika yang di satu sisi itu adalah sengketa hasil pemilu itu adalah ya jelas Mahkamah Konstitusi. Karena itu buktinya nyata. Apa itu? Dokumen, saksi. Saksi itu harus melihat, mendengar, ya kan, menyaksikan sendiri seperti itu. Kalau dia hanya berwacana, katanya juga bukan saksi. Kalau bukti-bukti dalam bentuk misalnya di media sosial, video dan seterusnya. Jadi masyarakat dengan transparansi persidangan, masyarakat akan tahu. Masyarakat sekarang menjadi tahu bahwa apakah betul sih narasi kecurangan-kecurangan yang selama ini disampaikan, baik melalui media sosial maupun dalam berbagai pidato-pidato, itu benar adanya, bisa dibuktikan, atau sebetulnya merupakan bagian dari permainan persepsi. Mas Kohar, berbicara juga mengenai sidang kemarin, ini kan pemohon mengajukan perlindungan saksi. Begitu ya. Itu juga bagian. Ini kan juga kemudian ditanggapi oleh Hakim, kan ini kayaknya salah alamat. MK kemudian tidak bisa berwenang untuk memberikan hal itu. Nah ini gunanya untuk kemudian memberikan hal semacam ini sebenarnya seperti apa sih tujuan dari pihak pemohon ini, kalau menurut Mas Kohar? Iya, ada dugaan ini semacam kayak buying time. Ada semacam kamuflase untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus dari fokus bukti, bagaimana menyediakan bukti yang sahih. Karena ada bukti yang disebut-sebut ya kedodoran untuk menyediakan bukti, maka yang dimunculkan adalah ya hal-hal lain di luar itu yang menyebabkan kemudian orang berpaling ke soal yang sebenarnya, soal perselisihan, berpaling menjadi ke soal misalnya dugaan ancaman. Ini lagi-lagi adalah narasi untuk membangun persepsi. Karena disampaikan pula kan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa di dalam sejarah MK tidak ada persoalan saksi yang kemudian terancam dan seterusnya. Daftarnya pun baru tahu pagi ini kan, begitu Mas. Kok bisa ada orang yang udah mengancam siapa yang mengancam, dan selama ini kan karena itu untungnya dari sebuah proses persidangan yang terbuka adalah masyarakat menjadi tahu apakah betul itu fakta yang dikemukakan atau dramatisasi atau mungkin bagian dari permainan persepsi untuk ya buying time tadi itu, untuk melihat bahwa
oh siapa tahu kan namanya ya kalau bahasa orangnya namanya juga usaha kan kira-kira begitu. Tapi dari persidangan sendiri menurut Anda Hakim MK sudah berlaku cukup adil tidak? Iya, bahkan beberapa penilaian dari berbagai kalangan sebetulnya juga sudah sangat mengakomodasi. Misalnya kayak perbaikan permohonan yang mestinya tidak ada kamus lagi, tidak ada ketika sudah diketok dan dia sudah masuk menjadi persidangan, maka perbaikan sudah tertutup. Tetapi atas kebaikan lah kira-kira begitu ya. Bagaimana demi kebersamaan, demi sesuatu yang lebih besar, maka perbaikan dimungkinkan dan diberikan. Baik. Terakhir Mas Kohar, nanti ada 15 saksi dan juga saksi ahli begitu ya. Jadi ada 17 orang yang datang, 15 saksi dan juga 2 ahli. Apa yang bisa publik nilai nanti? Ya tadi dari apa yang akan dipaparkan nanti akan terlihat apakah betul bahwa saksi yang disebut, yang ditampilkan itu adalah benar-benar saksi yang menyaksikan langsung, atau orang-orang yang memang ya katanya lagi, atau dari saksi, dari kemudian ahli, apakah bisa terbingkai bahwa ini memang betul ada kecurangan yang bersifat TSM tadi. Kalau dari saksi ini ternyata, kalaupun toh ternyata tidak bisa menghasilkan rumusan bagaimana TSM itu terjadi, buktikan, ya tentu saja ini sebetulnya ya sebagai prosedural saja. Baik Mas Kohar, terima kasih telah bergabung sama kami, selamat pagi. Pemirsa, dengan transparansi tidak ada lagi ruang gelap selama proses persidangan sengketa hasil Pilpres. Siapa yang memang menang dan yang cuma mengaku-ngaku menang tergambar gamblang. Dengan demikian tidak ada lagi alibi untuk meragukan putusan Majelis Hakim MK nanti. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.